Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kota Pasuruan, Bapak Dr. Khalid Murtado SIMI, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Asrul Anam, yang terhormat Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Bapak Dr. Hambali, dan yang terhormat Wakil Rektor 3 Dr. Khairul Huda SHMU, dan kepada yang terhormat Ketua BPM dan juga Ketua Panitia, dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu DPR KKN tahun 2021. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan KKN SDGs Desa dan MBKM tematik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kota Pasuruan tahun 2021. Perkenankan saya akan membacakan agenda atau susunan pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ditutup dengan doa. Sebelum acara kita mulai, semoga acara mulai hari ini sampai nanti berakhir KKN diberikan kelancaran dan kesehatan di masa-masa pandemi. Al-Hadinah Sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau pengarahan atau laporan pembukaan KKN SDGs dan tematik oleh Ketua KKN tahun 2021. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anyar Hari Swasono SPMP. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak
Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, yang terhormat para wakil rektor, yang terhormat para kepala lembaga yang hadir dalam acara ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan KKN SDGs Desa dan MBKN tematik LPPM tahun 2021. Bapak Rektor yang saya hormati, izinkanlah kami dari panitia akan melaporkan kegiatan KKN SDGs Desa tahun 2021. Untuk KKN kali ini jumlah peserta KKN sebanyak 617 peserta. Kemudian tema yang kita ambil adalah SDGs Desa dengan 3 acuan, yaitu yang pertama digitalisasi desa, yang kedua digitalisasi pengelolaan sampah, yang ketiga digitalisasi wisata. Kemudian yang ketiga lokasi, terdiri dari 8 kecamatan dan 30 desa. Jumlah dosen pendamping lapang sebanyak 30 dosen. Kemudian pelaksanaan KKN dijadwalkan untuk yang KKN reguler tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Untuk KKN MBKN tematik tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Sistem pelaksanaan KKN untuk tahun ini karena mengacu pada kondisi dan situasi yang berkembang, maka sistem pelaksanaan KKN yang pertama, peserta tidak menetap di lokasi. Kemudian sistem pelaksanaannya secara online maupun offline. Kemudian yang ketujuh, luaran yang diharapkan dari KKN ini adalah yang pertama, laporan pelaksanaan kegiatan KKN. Yang kedua, penerbitan artikel ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembuatan video pelaksanaan KKN sesuai tema. Demikian laporan dari panitia KKN. Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan atau pengarahan kedua akan disampaikan oleh Ketua LPPM Universitas Yudharta Pasuruan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Teguh Sawo Aji. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, yang saya hormati para wakil rektor Universitas Yudharta Pasuruan, Bapak Ibu Kepala Lembaga dan Bapak Ibu perwakilan dari dosen pembimbing lapang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara pembukaan KKN 2021. Jadi sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi sampai sekarang ini, panitia sudah bersusah payah, berjerih payah mengupayakan kegiatan KKN bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Tadi juga dilaporkan oleh Ketua Panitia terkait dengan kondisi real di lapangan, jumlah peserta maupun kegiatannya. Kami dalam hal ini mohon petunjuk atau arahan dari Bapak Rektor untuk menyikapi beberapa isu-isu terkait dengan kondisi pandemi. Tadi disampaikan bahwa mahasiswa peserta KKN tidak bermukim atau tidak tinggal di lokasi desa, melainkan harus dikerjakan di kampus secara online. Adapun luaran atau capaian yang akan dicapai adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Jadi memang kita akui KKN sudah 2 tahun terakhir kita menjalankan KKN pada masa-masa pandemi. Kalau tahun yang kemarin kita masih bisa tinggal dan mengunjungi lokasi, tapi pada tahun ini insya Allah akan dilakukan pembatasan-pembatasan terkait mobilisasi atau mobilitas mahasiswa peserta KKN ke lokasi. Mungkin itu yang perlu sedikit kami sampaikan. Jadi mohon arahan dari pimpinan terkait dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita alami bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan atau pengarahan yang terakhir, yang ini akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sudirta Pasuruan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Khalid Murtado SEME. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Warek 1 Bapak Dr. Rasul Anan, Warek 2 Bapak Dr. Hambali, Warek 3 Bapak Khairul Huda, Dr. Khairul Huda, Bapak Ketua LPPM, Bapak Ketua Sarul Haji, Bapak Ketua Divisi, Kepala Divisi Pengabdian pada Masyarakat, sebagai penyelenggara KKN SDGs Sustainable Development Goals Desa dan KKN tematik pada tahun 2021. Bapak Ibu DPL yang hadir secara luring, itu juga yang hadir secara daring, teman-teman mahasiswa serta KKN sebanyak 617 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini hingga hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan KKN sebagai agenda akademik yang harus diselesaikan oleh teman-teman mahasiswa. Meskipun pada saat ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 15 tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat coronavirus COVID-19, dan begitu juga kami di pimpinan sepakat untuk mengeluarkan aturan nomor 110 garing S1 garing A1 garing YP
2020 terkait dengan kegiatan proses kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu melaksanakan social distancing, juga menyelenggarakan physical distancing, begitu juga menyelenggarakan pendidikan secara daring. Oleh karena itu hari ini bagi teman-teman yang melaksanakan KKN, kemarin kita sudah mendapatkan angin segar kalau virus corona ini akan berakhir, tapi tidak tahu tiba-tiba malah justru mengalami lonjakan yang cukup tinggi, sehingga permohonan izin untuk tinggal di lokasi sebanyak 8 kecamatan, Tutur, Purwodadi, Purwosari, Wonorejo, Sukoharjo, Pandaan, Prigen, dan Gempol yang sudah diproses untuk mendapatkan izin, belum bisa diizini, belum bisa diberi izin untuk tinggal di lokasi. Oleh karena itu penyelesaian KKN tahun ini diselesaikan secara daring. Ada 8 kecamatan, lokasinya sebanyak 30 desa, otomatis 30 kelompok, begitu juga 30 pembimbing. Artinya kalau 30 pembimbing berarti satu kelompok mendapatkan 1 pembimbing, gitu kan? Hal itu perlu mendapatkan perhatian khusus, bukan berarti membatasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian, tetapi kita perlu juga menjaga kesehatan kita agar agenda KKN ini tidak ada suatu halangan sedikit pun. Ada beberapa informasi yang sudah masuk ke kami. Ada beberapa mahasiswa yang positif. Oleh karena itu saya berharap mahasiswa yang positif tidak terjun ke lokasi. Artinya menyelenggarakan KKN melalui daring. Makanya dari penyelenggara KKN, Bapak Anyar selaku Kepala Divisi Pengabdian pada Masyarakat dan Kepala LPPM Bapak Teguh Sarwaji bisa membuat absensi yang fleksibel, sefleksibel mungkin pada mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugasnya secara daring sekalipun dapat terekam. Nah ini bagaimana? Nah ini absensinya, sehingga tidak ada hambatan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan ini. Apalagi tadi ada yang penugasan video, penugasan jurnal, itu semuanya konsultasinya melalui daring. Konsultasinya melalui daring. Dan ini berjalan peraturan PPKM ini kan sampai tanggal 20. Sekarang ini tanggal 5. Artinya sebelum tanggal 20 itu semuanya diselenggarakan secara daring. Selama tidak ada perpanjangan, ya berarti mahasiswa bisa menyelenggarakan secara luring setelah
tanggal 20. Nah, secara tegas saya berharap pada mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah, ya, karena PPKM ini diumumkan sampai tanggal 20. Mahasiswa tidak lalu lalang ke kampus sekalipun, tidak, karena di kampus sekarang pun kami melakukan WFH, ya, 1 hari kerja, 1 hari tidak. Artinya yang bekerja itu 50% dan pembagiannya diserahkan kepada kepala lembaga masing-masing. Jadi tidak ada kekosongan di satu lembaga atau dekanat. Nah, siapa hari ini, siapa besok, dan seterusnya, itu saya berharap untuk dipatuhi, ya, sebagaimana pemerintah semuanya itu bukan lain adalah menjaga kebaikan kesehatan kita bersama. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, ya, yang tidak sakit seterusnya diberi kesehatan oleh Allah, dijaga, ya, dan sehingga acara ini bisa terselenggara secara lancar. Berkenaan dengan ada pembagian SDGs, ya, Sustainable Development Goals desa, ada 4 yang tematik, ya. Jadi yang 26 SDGs bilang, yang 4 yang tematik yang berkaitan dengan MBKM, karena yang MBKM ini ada pertanggungjawaban khusus, ya. Saya berharap nanti WR1 dan WR3 memantau penyelenggaraan 4 tematik yang berkaitan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang itu merupakan program dikti yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama. Yang lainnya, ya, menyelenggarakan berdasarkan SDGs, dan ini nanti bukan yang berat pertanggungjawabannya 4 yang KKN tematik ini, yang SDGs biasa-biasa, tidak, karena SDGs ini saya berharap nanti yang mana hari ini saya menjalin hubungan atau komunikasi dengan Kemendes, ya, Kementerian Desa, hari ini Bapak Abdul Halim, yang akan kami rencanakan untuk MOU penyelenggaraan kampus desa, ya. Oleh karena itu kontribusi dan peran serta teman-teman KKN yang hari ini menyelenggarakan juga terkomunikasikan dengan Warak 3, yang ada dalam hal ini berkaitan dengan kampus desa. Jadi saya nanti men-screeningnya melihatnya dari MOU yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa MOU dengan desa, MOU dengan pihak terkait, kegiatannya juga apa, itu terekam secara rapi, ya. Kegiatannya apa, ya, kontribusinya mahasiswa apa, itu terekam secara jelas, ya, yang berada di 8 kecamatan itu. Begitu juga ketika nanti mahasiswa ketika mengambil data sebisa mungkin
berkomunikasi melalui daring. Kalau memang sudah tidak bisa, artinya sudah mentok, ya maaf, misalkan desanya internetnya kurang bagus, terus di sana belum ada infrastruktur yang mendukung, boleh hadir itu pun perwakilan, ya, boleh hadir itu pun perwakilan dari teman-teman kelompok. Jadi siapa ditugaskan apa, ya, untuk mengambil apa kepada siapa, nah, nanti dikomunikasikan. Ya, memang kali ini semuanya serba daring. Kalau kesulitan untuk DPL di dalam proses pembimbingan daringnya bisa berkomunikasi dengan kampus untuk dibuatkan IP daringnya, sehingga DPL tidak keberatan. Nanti di petugas LPPM ada satu yang siap untuk merespon permintaan-permintaan itu, ya, ada satu bagian yang merespon itu. Misalkan pembimbing minta, Pak, tolong saya buatkan agenda pertemuan dengan mahasiswa, agenda webinar tentang masalah apa, misalkan sosialisasi apa, pesertanya berapa. Nah, itu komunikasi dengan kampus, artinya kampus memfasilitasi semua itu. Jadi tidak ada alasan kesulitan berkomunikasi, tidak ada alasan kesulitan berkomunikasi. Ini perkuliahan sudah off, artinya sudah UAS, tidak ada perkuliahan. Zoom itu nganggur. Oleh karena itu mahasiswa mau berkomunikasi dengan pihak desa, mahasiswa berkomunikasi dengan pembimbing atau pembimbing berkomunikasi, semuanya bisa difasilitasi oleh kampus. Dalam hal ini LPPM, nanti ada petugas yang ditunjuk LPPM untuk merespon itu semua. Ya, terserah nanti Pak Niat, ya. Jadi tidak ada alasan hambatan berkaitan dengan komunikasi, ya. Apakah itu untuk pembimbingan, untuk webinar, penyelenggaraan kegiatan, untuk apa saja, semuanya difasilitasi oleh kampus, ada petugas tersendiri. Ya, sudah barang tentu ketika meminta, ya jangan tiba-tiba nanti kasihan petugasnya, Pak, tolong nanti jam 12 ngomongnya sekarang sudah jam berapa, nah, itu. Pak, tolong nanti jam 12 diselenggarakan, ini saya mau webinar dengan 100 peserta, sekarang jam 10:30. Ya, terlalu mendadak. Pemberitahuan setidaknya ya 3 hari sebelumnya, ya, minimal 2 hari sebelumnya, sehingga bisa dijadwalkan. Di situ ada jadwal kegiatan, dan kegiatan-kegiatan itu terkontrol secara rapi. Akan lebih bagus lagi jika dalam jangka 1 minggu atau sekarang, ya, saya buka 3, paling lambat 1 minggu, seluruhnya sudah bisa menyetorkan kegiatannya. Seluruh kelompok bisa menyetorkan apa kegiatan yang dilakukan 1 bulan ke depan. Nah, mana yang membutuhkan webinar, begitu juga proses agenda pembimbingan itu sudah terencana.
sudah terencana oleh ini divisi pengabdian. Kapan pembimbing itu diselenggarakan secara Zoom, dan seluruh mahasiswa harus siap pada saat itu dan harus menyampaikan program-program kegiatan KKN. Begitu juga pimpinan yang sebagaimana KKN sebelum-sebelumnya, pimpinan itu melihat atau memantau kegiatan KKN ini sejauh mana bisa dilaksanakan. Juga ini difasilitasi oleh LPPN, atau dalam hal ini Divisi Pengabdian pada Masyarakat. Kapan pimpinan itu bisa ini memantau. Pimpinan akan sebagaimana biasanya, kalau biasanya ke lokasi, sekarang pimpinan dialog secara langsung. Begini nih, nanti keluhan-keluhan apa bisa disampaikan sehingga bisa mengetahui sejauh mana KKN ini terselenggara. Pimpinan itu terbagi sebagaimana biasanya. Kalau ini 30, pimpinannya ada 4, berarti 30 dibagi 4. 30 dibagi 4. Jadi satu pimpinan mendapat berapa? 7 kali 4 itu 28. Ya, berarti ada yang 8. Itu sehingga nanti saya akan berkomunikasi pada kelompok-kelompok tertentu itu untuk belum ditentukan kan sekarang ya, untuk berkomunikasi sejauh mana bisa diselenggarakan. Itu pun ya sekarang ya harus direncanakan secara Zoom, kecuali ya, nanti setelah tanggal 20 memang sudah dinyatakan oleh pemerintah tidak ada perpanjangan, kondisi sudah normal, mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia sehat, sudah tidak ada penambahan lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID ini. Jadi itu ya temanya, yaitu nanti Pak Asrul tolong yang tematik MPKM itu mendapatkan perhatian khusus, karena kepercayaan yang diberikan oleh DIK di tahun ini tidak berhenti di tahun ini. Artinya kalau kita bisa amanah dan bertanggung jawab dengan baik, tahun yang akan datang akan dipercaya lagi untuk MPKM. Ini Yudharta sudah menyisihkan dari 2000 sekian pengaju ya, MPKM. Tinggal sekitar 200 sampai 300 ya yang mendapatkan, termasuk Yudharta dalam hal ini. Oleh karena itu yang tematik empat kelompok ini saya minta warak satu untuk memantau secara khusus, begitu juga laporan pertanggungjawabannya LPJ-nya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa 617 yang diberangkatkan di 8 kecamatan, khususnya 30 desa, ada 30 kelompok, ada 30 DPL dan mahasiswanya sehat, programnya berjalan secara lancar, sukses, ya, bisa mentuntaskan
tugas KKN-nya dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Akhirnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini KKN SDGs, Sustainable Development Goals, dan KKN tematik secara resmi dinyatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, dan secara siklus tadi dibuka oleh Rektor Universitas Kota Pasuruan, KKN SDGs dan MBKM tematik tahun 2021. Untuk acara terakhir, yakni penutup dan doa, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asrul Anan. Kepada beliau kami persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama agar hajat kita dari keluarga dan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan KKN sebagai KKN dan tematik. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan KKN kita akan bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan semua, baik mahasiswa, para dosen pembimbing lapangan, juga masyarakat yang menikmati kegiatan KKN. Ada 30 desa, kecamatan, dan lebih dari itu bahwa kegiatan ini sesuatu yang sulit, bukan dengan berkapan pendidikan, sehingga manfaat ini bagi mahasiswa kita dan juga masyarakat kita. Yang akan melaksanakan kegiatan KKN mulai hari ini dan yang akan datang, semoga diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan ini dalam rangka membangun desa di Kabupaten Pasuruan. Ya Allah, berkatlah selama saja, berilah kami kemudahan dan kesehatan. Allahumma as'aluka selamatan fiddin, wa'afiyatan fid jasad, wa'afiyatan Dengan beradanya doa, maka berakhir pula pembukaan KKN SDGs Desa dan MBKM tematik. Kami mewakili pembawa acara dan panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.